Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Hasan Bisri Al-Buum. Kali ini kita akan membahas cerita pendaki yang hilang 12 tahun yang lalu. Dan ini part yang ke 11. Oke. Part yang ke-11 yaitu berangkat pulang. Kenapa saya menceritakan untuk berangkat pulang? Karena sebelum kita pulangnya ada melihat sosok yang misteri lagi, dan kita harus menceritakan berangkat pulangnya. Oke, kita langsung berangkat ceritanya. Tapi sebelumnya kalian untuk subscribe dulu ya guys ya. Oke, kita langsung mulai saja ceritanya. Goodbye. Berangkat pulangnya, Pak pemandu itu bilang, kalau kamu masih belum percaya juga, coba kamu berjalan ke hutan arah kalian datang tadi malam itu. Kemudian Ridho tiba-tiba keluar dari tenda dan duduk di sampingku. Aku bilang kepada Ridho, sudah bangun ya dok? Katanya. Iya Ron, aku tidak nyenyak banget tadi malam. Gimana keadaan Panji dok? Aman. Sepertinya dia memang sangat kecapean. Dia masih tidur tuh. Oh ya pak, kenalin, nih teman saya, namanya Ridho. Oh ya, salam kenal ya. Sambil berjabat tangan dengan Ridho, Pak pemandu itu. Kata bapak ini, di arah kita datang tadi malam itu tebing curam dok. Yang bener kamu Ron. Bapak pemandu bilang, kalau kalian gak percaya, coba kalian berdua berjalan sekitar 100 meter ke sana sambil menunjuk arah kami datang tadi malam, menunjukkan itu. Oh ya pak, ini pak, sosisnya sudah selesai dipotong, kata aku. Kemudian aku dan Ridho berdiri dan berjalan menuju hutan arah kami datang semalam. Kami terus lurus terus, dan betapa kagetnya kami berdua. Ternyata memang benar di sana adalah tebing yang sangat curam. Padahal dari arah itu kami berjalan 1 jam lebih untuk berhasil mencapai tempat camping bapak pemandu itu. Lihat dong, sepertinya memang benar. Kita kemarin selama 3 hari masuk ke dalam alam gaib. Ya Ron, aku jadi merinding. Untung saja kita bisa keluar. Ayo kita cepat-cepat saja pulang. Aku sudah rindu rumah. Aku takut kembali masuk ke dalam camping itu lagi. Ya Ron, ayo kita balik. Tapi baiknya kita jangan menceritakan kepada pemandu wisata itu, kata aku. Ridho pun bertanya kenapa emangnya Ron. Aku pun menjawab, mereka pasti tidak akan percaya kalau kita sudah masuk ke dalam kampung gaib. Dan kalau mereka percaya juga, mereka pasti akan ketakutan dan menyebarkannya ke orang-orang. Terus tidak ada yang berani mendaki lagi di gunung ini, kataku. Oh ya deh, aku gak akan menceritakannya, kata Ridho. Tiba-tiba dari arah tebing itu terdengar suara panggilan. Hei, kalian. Suaranya sama persis sepertinya kakek tua yang memanggilku ketika aku berada di musola itu. Kami berdua kemudian berhenti dan menoleh ke belakang dan melihat sebuah kepala kakek-kakek tua yang seram sekali.
Sama seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan di kampung gaib itu. Rambutnya terurai panjang, memiliki tanduk seperti domba yang melingkar ke depan pipinya, matanya hijau. Tetapi kami tidak melihat badannya, hanya kepalanya saja. Beraninya kalian keluar dari kampung ini, Katanya dengan seram dan marah. Aku pun bilang, ampun kek, kami tidak akan mengulangi lagi, kataku menjawab dengan nada ketakutan. Kakiku sudah bergetar. Ridho yang ada di sampingku tadi seketika langsung berlari meninggalkanku. Lari lo, lari Ron, lari gitu, kata Ridho sambil berlari. Aku masih terdiam melihat kepala kakek itu. Tiba-tiba dia berdiri dan ternyata badannya itu adalah ular dan kepalanya itu manusia. Tanpa berpikir panjang, aku seketika langsung berlari. Tunggu aku dok, kataku sambil berlari. Kami berlari sampai tempat camping itu. Mereka semua kaget karena berlari seperti habis dikejar setan melihat kita. Kalian kenapa? Ridho bilang ada makhluk jadi-jadian. Dok, jangan, sambil menepuk pundak Ridho. Gak ada apa-apa kok, kataku, sambil menahan raut wajah yang panik dengan wajah tersenyum. Kalian ini apa-apaan sih? Mana ada makhluk jadi-jadian di sini, kata Pak Pemandu. Ya Pak, mana ada. Nih si Ridho aneh-aneh aja, kataku. Ron, kita balik yuk. Dengan panik Ridho langsung masuk ke tenda dan membangunkan Panji, Daniel, dan Iqbal yang sedang tertidur. Kok kalian buru-buru banget ya? Kita makanannya. Ini makanannya belum matang, kata Pak Pemandu. Aku juga merasa ketakutan dan setuju untuk segera meninggalkan tempat ini. Iya Pak, mereka kangen sama orang tua. Makanya kita ingin cepat-cepat pulang. Karena kita sudah tersesat di hutan ini selama 3 hari, kata aku. Tapi teman kalian satunya itu masih sakit, kata pemandu. Iqbal dan Daniel kemudian keluar dari tenda karena dibangunkan oleh Ridho. Ayo makan dulu, kata pemandu. Pendaki yang lain juga bilang, apa sih yang sebenarnya terjadi? Bertanya kepada kita-kita. Gak ada apa-apa kok mas. Pendaki yang lain bilang lagi, kenapa kalian seperti ketakutan sekali? Iya, kalian kenapa? Kata pendaki yang lainnya. Ceritakan saja apa yang terjadi kepada kalian kemarin. Panji tiba-tiba keluar dari tenda dan langsung menjawab perkataan pemandu itu. Panji bilang, kami kemarin masuk ke alam jin. Alam jin? Maksudnya? Kata pemandu itu. Semua pendaki di sana terkejut mendengar Panji bilang begitu. Aku bilang, apa-apaan sih kamu Panji? Mana pernah kita ke alam jin? Iya kan tuh? Kami yang kenapa? Kita kan jelas-jelas kemarin tersesat selama 3 hari di alam jin itu, katanya Panji membalas. Panji orangnya tidak bisa diajak kompromi. Mulutnya memang tidak bisa ditahan. Ya Pak, alam jin, kata Panji itu. Sebabnya kita kemarin keluar dari hutan ke sana. Di tebing yang Bapak maksud itu adalah perkampungan jin yang tak kasat mata. Pendaki yang lain bilang, yang bener mas. Aku jadi takut nih. Kampung jin seperti apa? Bapak sudah sering bolak-balik memandu pendaki di semua jalur pendakian. Tetapi Bapak tidak pernah bertemu perkampungan itu. Daniel bilangnya gini, ya Pak, benar kata Panji. Sebaiknya kita segera pulang Pak. Di hutan ini angker Pak.
Kemarin kami menemukan kampung yang isinya di sana makhluk-makhluk menyeramkan. Pendaki yang lain bilang, waduh, aku jadi takut. Kita pulang saja kalau begitu. Kita jangan melanjutkan pendakian ini sambil menatap Pak Pemandu itu. Pak Pemandu bilang, tenang, gak ada yang seperti itu. Mungkin mereka cuma kelelahan karena tersesat kemarin, kata Pak Pemandu yang menjelaskan. Aku bilang, iya bener itu Pak, kita kelelahan kemarin, makanya kita ngawur rombongannya. Maaf ya Pak, ayo kita pulang saja, sambil membereskan tenda, kata Rido yang bilang. Ya Pak, kami pulang duluan kalau begitu ya. Jangan percaya omongan teman-teman saya ya Pak, mereka itu bohong. Maaf ya Pak. Panji, kamu kenapa menutup-nutupi Ron? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang penting kita sudah kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Pendaki wanita yang bilang, aku ikut pulang aja ya Pak Pemandu itu. Aku ikut pulang aja Pak Pemandu. Aku takut apa yang dikatakan mereka itu benar. Pendaki yang lain juga bilang, ya Pak, saya juga mau ikut pulang saja. Pacar saya nggak berani nih, ucapnya sambil menggendeng pacarnya. Baiklah, kalau semuanya ingin batalkan pendakian ini, apa boleh buat? Kita berangkat pulang hari ini meskipun belum sampai puncak, kata Pak Pemandu. Waduh, kok semuanya jadi ikutan pulang? Maaf ya Pak, gara-gara kami Bapak jadi kehilangan tamu, kata aku. Pak Pemandu bilang, sudahlah Ron, Bapak juga sudah dibayar 80% sebelum berangkat mendaki. Jadinya Bapak tetap mendapatkan uang meskipun tidak sampai puncak. Oh, iya deh Pak, sekali lagi kami minta maaf ya Pak. Kemudian kami semua sarapan pagi dan lanjutkan dengan membongkar tenda masing-masing dan memasukkan ke dalam ransel. Oh ya, para pendaki yang menyelamatkan kami itu terdiri dari 8 orang, 3 wanita dan 4 pria beserta Bapak Pemandu itu. Mereka semua tidak melanjutkan pendakian karena takut dengan cerita kampung jin yang kami masuki kemarin. Mereka akhirnya mengikuti kami pulang dengan berjalan bersama-sama. Oke, teman-teman, cerita pendakian yang di pendakian 12 tahun yang lalu itu sudah selesai dan akan dilanjutkan, yaitu kembali ke tahun 2018-nya. Selanjutnya ceritanya tonton terus di channel ini. Oke? Dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Yang kalian mempunyai cerita, tolonglah kirim saja kepada saya, akan ceritakan di channel ini. Oke, kalian nonton belum part-part yang selanjutnya? Part-part yang sebelumnya kalian nonton dulu. Banyak sudah ada di beranda. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.